you done for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be there, I want you instead. Permisi Sus. Ya Bu, ada yang bisa saya bantu? Gini Sus, saya baru melahirkan 5 bulan yang lalu. Saya ingin menjeda untuk hamil lagi Sus. Saya bingung untuk memakai KB yang mana. Apa ada rekomen untuk KB yang baik untuk saya? Baik Ibu, sebelumnya saya izin perkenalkan dulu ya Bu. Iya. Kenalkan saya dengan perawatnya. Ibu siapa? Ibu Wilda. Ibu Wilda. Usianya berapa Ibu? 35 tahun Sus. 35 tahun. Udah Ibu, di sini saya akan menjelaskan beberapa macam-macam KB. Nah, yang pertama ada AKDR, dan ada implan, ada pil, ada kondom, dan suntik. Nah, untuk kondom, yang pertama keuntungannya ada efektif bila digunakan dengan benar, tidak mengganggu produksi ASI, murah dan mudah didapat. Untuk keterbatasannya, efektivitas tidak terlalu tinggi, agak mengganggu saat hubungan seksual, dan bisa terjadi alergi bahan dasar kondom. Selanjutnya ada MAL. MAL itu metode ameno-laktasi. Nah, metode KB yang cocok untuk ibu nifas. Untuk syaratnya, pada MAL menyusui bayi secara eksklusif setelah melahirkan dan belum haid, terus efektif hanya sampai 6 bulan. Untuk pil KB, efektifnya bila digunakan dengan benar dan tidak mengganggu hubungan seksual. Nah, untuk pil KB itu hormon yang mengandung estrogen dan progesteron yang diminum setiap hari selama 21 hari atau sampai 28 hari. Untuk pil KB itu efektivitasnya itu 92 sampai 99% Ibu. Nah, dan untuk keuntungannya itu bisa mencegah kesuburan, segera kembali, mengurangi rasa nyeri saat haid, terus terlindung dari penyakit radang panggul dan mencegah kehamilan di luar rahim. Dan mudah digunakan, terus mengurangi resiko kanker ovarium, mengurangi darah menstruasi, dan kram saat menstruasi. Nah, untuk kekurangannya pada pil KB ini tidak melindungi terhadap PMS. Dan kedua, harus rutin diminum setiap hari, Ibu. Ketiga, saat pertama pemakaian dapat timbul pusing. Terus efek samping yang mungkin dirasakan sakit kepala, letih, lemas, terus perubahan mood, dan menurunnya nafsu seksual. Dan untuk kekurangan pil KB tertentu harganya bisa mahal dan memerlukan resep dokter untuk pembeliannya Ibu. Nah, untuk pemakaiannya harus disiplin meminumnya setiap hari jika tidak kemungkinan hamil tinggi. Nah, untuk pil KB cara penggunaannya itu pil pertama diminum pada hari kelima haid. Seterusnya berturut-turut 1 pil setiap hari 1. Jika ibu lupa meminumnya 1 hari, maka segera minum 2 tablet keesokan harinya Ibu. Yang kedua ini ada KB suntik. Untuk KB suntik itu ada 2 macam, ada yang 1 bulan dan ada yang 3 bulan. Untuk kelebihannya itu dapat digunakan oleh ibu yang menyusui, terus tidak perlu dikonsumsi setiap hari Ibu, dan dipakai sebelum melakukan seksual. Terus darah menstruasi menjadi lebih sedikit dan membantu mengatasi kram saat menstruasi Ibu. Untuk tingkat keberhasilannya itu sekitar kurang lebih 99% Ibu. Sangat efektif ya Ibu. Terus untuk kerugiannya, kembalinya kesuburan agak telat, terus harus kembali ke tempat pelayanan, tidak dianjurkan bagi penderita yang hipertensi, mempunyai penyakit jantung atau liver.
Untuk kekurangannya dapat mempengaruhi siklus menstruasi. Terus kekurangan suntik kontrasepsi tidak melindungi terhadap penyakit menular seksual, Ibu. Dan harus mengunjungi dokter atau klinik setiap 1 bulan atau 3 bulan, Ibu, mendapatkan suntikan berikutnya. Dan untuk suntikan, cara penggunaannya itu disuntikan ke dalam otot tiap 3 bulan sekali dengan kelonggaran 1 minggu batas waktu suntik. Terus ada juga yang disuntikan tiap 4 minggu 1 bulan ke dalam otot atau di bagian pantat, Ibu. Untuk efek samping suntikan bisa pusing, mual, kadang-kadang menstruasi tidak keluar selama 3 bulan pertama. Terus kadang-kadang terjadi pendarahan yang banyak pada saat menstruasi, keputihan, perubahan berat badan, Ibu. Terus yang ketiga ada implan atau susu KB. Nah, untuk implan ini, Bu, 1 atau 6 kapsul seperti korek api yang dimasukkan ke bawah kulit lengan atas secara perlahan untuk melepaskan hormon progesteron selama 3 atau 5 tahun, Ibu. Dan untuk tingkat keberhasilannya itu bisa 97 sampai 99%, Ibu. Nah, cara kerjanya itu bisa menghambat terjadinya evolusi, menyebabkan endometrium tidak siap untuk nidasi atau menerima pembuahan, mempertebal lendir serviks, menipiskan lapisan selaput lendir. Terus untuk kelebihannya dapat mencegah terjadinya kehamilan dalam jangka waktu 3 tahun. Sama seperti suntik, dapat digunakan oleh wanita yang menyusui. Terus tidak harus mengingat-ingat, tidak seperti pil KB, Bu. Terus masa pakai jangka panjang 3-5 tahun. Kesuburan cepat kembali setelah pengangkatan. Nah, untuk kekurangannya itu, Bu, sama seperti kekurangan kontrasepsi suntik, implan, atau susuk. Tidak melindungi terhadap penyakit menular seksual dan dapat menyebabkan kenaikan berat badan pada beberapa wanita, Ibu. Dan cara pemasangannya saat yang tepat adalah pada saat haid 1-2 hari setelah menstruasi. Efek sampingnya bisa terjadi gangguan siklus haid, keluar bercak darah, atau pendarahan yang lebih banyak selama menstruasi. Terjadi pembengkakan dan terasa nyeri, Bu. Terus pusing, mual, dan perubahan berat badan. Baik, Ibu, di sini saya menyarankan Ibu menggunakan suntik KB yang 3 bulan. Karena setiap 3 bulan sekali Ibu harus datang untuk melakukan suntik kembali dan juga tidak menghambat keluarnya ASI. Baik, Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Itu Sus, untuk penggunaan KB suntik, cara penggunaannya gimana ya Sus? Untuk KB suntik yang 3 bulan, cara penggunaannya itu disuntikan di bagian pantat. Terus itu 3 bulan sekali, Bu, dan Ibu harus datang ke klinik dalam 3 bulan sekali. Oh gitu ya Sus, baik, terima kasih. Ya, sama-sama, Ibu.